Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya, kita akan membahas bagaimana cara membuat dan menggunakan Google Classroom. Pertama-tama, kita masuk ke dalam menu browser. Ini saya gunakan Google. Kemudian kita login dengan akun Google milik kita. Di sini saya gunakan akun Google saya yang lain. Kita masukkan sandinya. Kemudian kita cari tanda titik 9 di sebelah atas, kita klik, kemudian kita cari Classroom. Bila sudah ketemu, kita klik, maka akan muncul tampilan Google Classroom. Ini adalah kelas yang pernah saya buat. Untuk membuat kelas baru, bisa kita klik tanda plus ini. Kemudian kalau gabung ke kelas, ini apabila siswa gabung ke kelas. Ini kalau ingin membuat kelas baru, maka kita klik buat kelas. Ini kita klik saja, lanjutkan. Kemudian kita ketikkan, kita tuliskan nama kelas yang akan kita buat. Di sini saya akan buat kelas 10 IPS 4. Bagiannya ini bisa kita ketikkan nama sekolah kita, tempat kita mengajar. Mata pelajarannya ini kita isikan dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Saya mengajar ekonomi, maka akan saya ketikkan ekonomi. Untuk ruang ini bisa diisi atau bisa tidak usah diisi, dikosongkan. Kita klik buat. Maka ini adalah tampilan kelas yang baru saja kita buat. Untuk mengundang siswa ya agar masuk ke dalam kelas yang sudah kita buat, ini kita klikkan kode kelasnya. Untuk memperbesar kita klik. Ini adalah kode kelas yang dapat kita bagikan kepada siswa. Caranya untuk membagikannya ini kita salin terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, kita copy. Selanjutnya bisa kita bagikan kepada siswa melalui WA atau Telegram. Kemudian ini adalah tema dari kelas kita. Ini bisa kita gantikan temanya dengan cara pilih tema. Nah, di sini ada banyak tema yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Ada general, ada English and History, ada matematika and science, ada seni, ada sport, dan lainnya. Di sini saya akan pilih yang umum saja. Saya akan pilih ini. Kemudian pilih tema kelas. Otomatis tema kelas akan berubah. Atau apabila kita ingin mengganti dengan foto yang ada pada file komputer kita, ini bisa kita upload fotonya. Kita ambil foto yang ada di komputer, kemudian kita masukkan atau kita upload ke dalam kelas kita. Kemudian untuk menyetel kelas, ini kita klik tanda ini, setelan kelas. Ini sudah ada pada kode umum ya, kode kelasnya, agar siswa tidak berulang kali masuk melalui email yang lain. Ini kita bisa setting, kita klik reset, otomatis kode kelasnya akan berubah. Kemudian di forum ini siswa dapat memposting dan memberi komentar. Tampilkan notifikasi. Ini kita tampilkan lampiran dan detail saja. Kemudian untuk penilaian kita pilih poin total.
Kemudian tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Apabila sudah selesai, dapat kita simpan. Kemudian pada tampilan jendela kelas kita ini ada menu forum. Menu forum ini bisa kita gunakan untuk membagikan pengumuman kepada siswa. Kemudian apabila kita ingin memberikan materi, tugas, ini bisa kita berikan pada menu tugas. Kemudian ada anggota. Di sini kita bisa mengundang guru melalui email guru tersebut. Ya, kita ketikkan nama emailnya, kemudian kita klik undang. Siswa juga kita bisa mengundangnya melalui email siswa, tetapi akan lebih mudah apabila kita berikan kode kelasnya. Kemudian ada menu nilai, karena di sini belum ada siswa, maka nilainya juga masih kosong. Nah, untuk memberikan absensi, materi, ataupun juga tugas, ini kita bisa berikan pada kolom tugas kelas. Kita buatkan topiknya, klik buat, kemudian kita pilih topik. Kita berikan topik yang pertama, misalnya itu adalah yang pertama absensi kehadiran. Kita klik tambahkan. Kemudian kita buat lagi topik yang kedua. Biasanya ini adalah materi. Kita klik tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi topik yang ketiga. Ini adalah tugas. Kita klik tambahkan. Kita tambahkan kembali topik yang keempat. Ini adalah evaluasi atau ujian. Kita klik tambahkan. Maka topik yang sudah kita buat sudah ada di tugas kelas. Ya, ini untuk memetakan mana materi, mana tugas, mana absensi, dan untuk ujian. Nah, di sini karena tidak berurutan, maka bisa kita pindahkan. Ini caranya, kita klik tanda titik 3, kemudian kita turunkan. Ini juga kita turunkan. Yang ini bisa kita naikkan. Ini bisa kita naikkan. Ini bisa kita turunkan. Ini juga kita turunkan, sehingga topiknya akan berurutan. Untuk mengisi absensi, ya kita berikan absensi pada topik absensi. Ini caranya, kita klik buat. Karena absensi itu bukan pertanyaan ataupun tugas, ini kita tempatkan pada materi. Kita berikan judul absensi misalnya tanggal 17 Juni 2020. Deskripsinya ini isilah absensi sebagai bukti kehadiran Anda. Ini topiknya kita tempatkan pada absensi kehadiran. Kemudian ini bisa kita tambahkan. Apabila kita sudah membuat absensi, kita bisa tambahkan melalui link. Ini saya ambil dari drive saya. Yang pernah saya buat ini. Kemudian bisa kita lihat setelannya.
kemudian kita kirim melalui link, kita perpendek URL, kita salin, kemudian kita kembali lagi ke kelas, kita pastekan yang sudah kita salin, tambahkan link, otomatis sudah jadi absensi yang bisa diisi oleh siswa. Kemudian kita posting. Nah, ini sudah jadi tanggal 17 Juni absensi yang harus diisi oleh siswa untuk besok ya. Kemudian untuk materi ini juga kita bisa berikan materi kepada siswa. Caranya kita klik buat, kita tempatkan pada materi, kemudian kita berikan judul, misalnya materi tentang materi tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Pada deskripsinya kita bisa ketikkan pelajari materi berikut. Kemudian pada topik ini kita tempatkan pada topik materi. Nah, menambahkan materi ini bisa kita tambahkan bisa melalui Google Drive. Misalnya saya ambil dari Google Drive yang ada. Ini saya anggap saja misalnya saya ambil yang ini. Otomatis materi yang ada di Drive itu sudah ada di topik materi. Kemudian bisa kita tambahkan materi dari link. Ini tadi saya sudah mencari linknya, kita kopikan saja. Linknya kita salin, kemudian kita kembali lagi, kita pastekan, tambahkan link, maka ini sudah ada materinya. Kemudian bisa kita tambahkan dari file kita. Kita pilih file, kemudian kita pilih misalnya harga dan pasar, anggap saja. Kemudian kita upload. Maka materi yang terdapat di file komputer kita sudah ada di topik materi. Kita tambahkan lagi materi dari YouTube. Ini juga tadi saya sudah cari. Ini dari YouTube, ini kita kopikan. Kemudian kita paste. Maka sudah ada. Ini bisa kita tambahkan. Caranya kita klik tambahkan. Maka materi yang dari YouTube ini sudah ada di topik materi. Kemudian kita posting. Maka materi yang tadi sudah kita ambil dari Drive, dari link, dan juga dari file komputer, juga dari YouTube sudah ada. Untuk tugas, ini bisa kita berikan tugas kepada siswa. Ini caranya kita klik lagi buat, kita berikan pertanyaan singkat. Nah, di sini kita bisa memberikan misalnya
Jawablah pertanyaan dengan tepat dan jelas. Kemudian petunjuknya ini kita berikan pertanyaan singkatnya, misalnya apa yang kalian ketahui tentang permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Kemudian ini pada topiknya kita berikan topik tugas ya. Di sini kita klik dulu C.1, misalnya tugas, ini saya ganti dengan tugas penawaran kemudian batas waktunya bisa kita setel, misalnya saya ini kan tanggal 25 Juni waktunya juga. Ini bisa siswa dapat membalas jawaban siswa lain, siswa dapat mengedit jawaban. Apabila sudah, maka kita klik tanyakan. Maka di topik tugas sudah ada tugas pertanyaan singkat. Kemudian bisa kita berikan lagi tugas selanjutnya dari Google Form. Caranya kita klik buat, kita pilih tugas kuis, kemudian kita berikan judul, tugas kuis, petunjuknya, kerjakan tugas kuis berikut. Kemudian pada topik ini bisa kita tempatkan di topik tugas. Batas waktunya kita berikan batas waktu, misalnya tanggal 25, waktunya opsional, waktunya sampai jam 23.59. Kemudian kita buat kuisnya. Caranya kita klik blank quiz, ini kita ganti dengan tugas 2. Deskripsinya misalnya kita isilah data berikut dan kerjakan soal. Kemudian kita klik ini, kita berikan pertanyaan. Yang pertama itu adalah nama lengkap. Kita klikkan nama lengkap. Karena nama lengkap ini adalah jawaban singkat, maka kita pilih jawaban singkat. Ini kita klik wajib diisi. Kemudian untuk menambah pertanyaan, kita klik tanda plus ini. Kemudian kita ketikkan misalnya nomor absen. Nomor absen juga jawaban singkat, ini wajib diisi. Kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Ini kita ketikkan kelas. Karena kelas yang saya ajar ada beberapa, maka saya pilih kotak centang. Opsi yang pertama 10 IPS 1, IPS 2,
10 IPS 3, 10 IPS 4. Ini wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan. Ini bisa kita gunakan token soal. Token soal juga jawaban singkat. Ini wajib diisi. Kita berikan deskripsi. Istilah token soal. Kemudian untuk validasinya kita gunakan angka. Ini sama dengan angka yang kita gunakan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kita bisa berikan pertanyaan, tapi kita pisahkan antara data dengan pertanyaan dengan cara klik bagian. Maka ini kita bisa ganti dengan soal pilihan ganda. Deskripsinya, pilihlah jawaban yang Anda anggap benar. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, misalnya nomor 1 ini saya berikan soal, jika pendapatan masyarakat naik, maka permintaan masyarakat akan suatu barang titik-titik. Opsi pilihan pertama ini misalnya naik, ini turun, ini tetap, dan yang ini stabil. Kemudian kita berikan kunci jawaban. Ini kunci jawabannya, jika pendapatan masyarakat naik, maka permintaan akan suatu barang akan naik. Kita berikan poinnya. Di sini saya hanya membuat soal 5, jadi poinnya 20. Kemudian kita klik selesai. Ini kita klik wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan kedua. Misalnya cepat perbandingan jumlah barang yang ditawarkan dan harga adalah, kita berikan opsi jawaban pertama ini berbanding terbalik. Kemudian opsi jawaban kedua berbanding lurus. Opsi jawaban ketiga tetap. Yang keempat sama. Ini kita tambahkan ya kunci jawabannya yang benar. Ini perbandingan jumlah barang yang ditawarkan dengan harga ini adalah berbanding lurus. Kemudian kita berikan poinnya 20. Kita klik selesai, wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya, yang ketiga. Misalnya, jika selera konsumen terhadap suatu makanan naik, maka
konsumsi makanan akan, kita berikan opsi jawaban pertama ini tetap, yang kedua turun, yang ketiga naik, yang keempat berubah. Kita berikan kunci jawabannya, ini akan naik. Kita berikan poinnya sebanyak 20. Kemudian kita klik selesai, wajib diisi. Kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya, nomor 4. Ini misalnya kemajuan teknologi menjadikan pembuatan mobil menjadi lebih murah. Maka akan terjadi kemajuan teknologi menjadikan pembuatan mobil menjadi lebih murah. Maka yang akan terjadi adalah, kita berikan opsi yang pertama, kurva penawaran mobil bergeser ke kanan. Opsi yang kedua, kurva penawaran mobil bergeser ke kiri. Kurva permintaan mobil bergeser ke kanan. Kemudian kurva permintaan mobil bergeser ke kiri. Ini juga kita berikan kunci jawabannya, ini yang A. Kemudian kita berikan poinnya, kita klik selesai, wajib diisi. Kemudian kita berikan pertanyaan kelima. Misalnya pasar barang disebut juga pasar. Opsi yang pertama ini adalah input, ini barang, ini konkret, dan ini output. Ini juga kita berikan kunci jawabannya, yaitu ini. Kita klik, kemudian kita klik wajib diisi. Kita berikan dulu poinnya 20. Kita klik selesai. Kemudian apabila sudah selesai, ini kita ubah dulu menjadi tugas 2.
Kemudian kita setel ini dengan batasi 1 kali tanggapan agar siswa tidak bisa mengulang. Kemudian kita klik kuis. Ini responden itu biar tidak bisa melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Kemudian kita simpan. Kemudian kalau dirasa sudah lengkap semua, maka ini bisa kita kirimkan, tetapi karena ini sudah langsung terintegrasi dengan Classroom ya, Google Classroom, maka kita kembali ke tugas kelas. Kemudian di sini sudah ada tugasnya, tenggat waktunya sudah ada. Kemudian kita klik tugaskan. Maka tugas kuis yang tadi sudah ada. Kemudian untuk tugas di topik ujian ini bisa kita buat tugasnya berupa kuisis. Caranya kita klik buat tugas kuis, judulnya ini ujian 1 misalnya ini D1 ujian 1, kemudian petunjuknya kerjakan soal ujian berikut. Kemudian topiknya kita tempatkan di topik ujian, batas waktunya misalnya saya batasi sampai tanggal 30, waktunya juga sampai jam 12. Kemudian ini kita buka jendela baru, kita klik kuisis. Kita login. Kita masuk sebagai dengan menggunakan Gmail. Kita pilih akunnya. Maka di sini sudah ada, kita bisa cari kuis yang sesuai dengan materinya. Misalnya kita cari ini yang kita pilih yang sesuai untuk kelas 10, misalnya ini. Kita lihat dulu, kita edit dulu ya soalnya. Ini kita bisa ganti misalnya dengan 60 detik. Kemudian apabila sudah selesai, kita kembali, kita simpan. Kita simpan terlebih dahulu di latihan tugas misalnya. Kemudian selesai. Apabila sudah, kita jadikan PR. Ini kita tenggat waktunya tadi saya buat sampai 30 Juni. Kemudian kita lihat linknya, peluang siswa hanya 1 kali, tunjukkan pertanyaan di game aktif. Ini ini juga bisa kita tentukan. Apabila sudah, kita lanjutkan. Kemudian
Karena di kelas saya belum ada siswa, maka ini kita salin saja. Kita salin, copy link address, kemudian kembali lagi ke tugas kelas. Ini kita tambahkan link. Kita pastekan, tambahkan link. Maka kuisisnya sudah ada, ininya sudah sesuai, kemudian kita tugaskan. Kita lihat di ujian sudah ada kuis yang bisa diisi oleh siswa. Demikian tahapan dalam membuat kelas dan menggunakan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita bisa lanjutkan pada video berikutnya.